Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian, khususnya mahasiswa untuk kelas wisata budaya. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Cukup? Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita melalui online ya, perkuliahan kita. Ini adalah pertemuan yang ke-7. Sebetulnya saya sudah menyiapkan materi untuk pertemuan ke-6, tapi kemarin terlalu panjang sehingga saya belum bisa unggah di YouTube. Mungkin akan saya ulang. Baik, untuk pertemuan ke-7 ini tema kita adalah mengembangkan fungsi wisata budaya. Bagaimana mendorong fungsi wisata budaya ini lebih kuat lagi. Jadi memaknai ulang. Dalam konteks ini saya memberi case yang pertama adalah wisata untuk perdamaian, wisata untuk kesetaraan, dan wisata untuk advokasi, yang semuanya adalah turunan dari konsep wisata budaya. Baik, sebagaimana wisata yang lain, ya, wisata budaya lebih banyak difungsikan sebagai leisure dalam wujud sightseeing ataupun melihat-lihat. Dan kemarin sudah kita ulas, dan juga dengan wujud exploring atau jelajah, atau dalam wujud wisata kreatif ataupun sebetulnya experience ya, dalam berbagai wujud aktivitas. Namun sebetulnya fungsi wisata budaya ini bisa dibangun lebih kuat lagi dengan memberikan value di dalamnya. Jadi memperkuat nilai-nilai yang ada dalam konsep wisata budaya itu sendiri ya. Jadi wisata budaya bisa dikembangkan sebagai wisata special purposes, saya sebut. Jadi pariwisata dengan tujuan khusus ya. Seperti wisata untuk perdamaian, wisata untuk kesetaraan, dan juga wisata untuk advokasi. Seperti apa? Oke, wisata untuk perdamaian ini saya ibaratkan adalah bagaimana wisata ini atau aktivitas pariwisata ini bisa menjadi agen perdamaian, bisa menjadi juru damai ya. Jadi bagaimana wisata perdamaian ini adalah bertujuan secara spesifik menjadi media pendamai konflik. Nah, kita tahu di Indonesia ada banyak sekali memori tentang konflik ya. Ada banyak sekali konflik yang pernah terjadi karena perbedaan agama, suku, maupun pemahaman politik. Nah, konflik itu sebetulnya terjadi ya karena ketidakpahaman atas sesuatu atau lack information. Jadi hadirnya konflik, hadirnya perseteruan itu pasti dimulai dari ketidakpahaman yang kemudian dihadirkan dalam kecurigaan, dihadirkan dalam ya lebih spesifik konfrontasi fisik ya, karena bermula ya, dari ketidakpahaman ini. Nah, maka informasi yang terputus ini bisa disambungkan dengan aktivitas yang dihasilkan salah satunya dari atraksi wisata budaya. Nah, jadi sekilas aktivitas ini sederhana tetapi kaya makna dalam interpretasi. Maksudnya adalah penekanannya adalah pada interpretasi tentang sebuah permasalahan yang kemudian ataupun cerita masa lalu. Tetapi guide ini menjadi satu kunci untuk bagaimana melakukan eksplanasi dengan baik, melakukan interpretasi cerita dengan baik. Apa alternatif programnya? Nah, saya beri contoh misalnya membangun harmoni antar umat beragama dengan mengadakan kunjungan ke rumah-rumah ibadah yang memiliki nilai historis di masa lalu dengan konsep walking tour atau harmony visit. Mungkin dalam beberapa kasus pernah dan sudah dilakukan, tetapi bagaimana dikemas dalam konteks yang lebih kuat dalam membangun harmoni antar umat beragama.
Contoh lain adalah membangun harmoni antar etnis misalnya dengan mengenal budaya masing-masing dengan cooking class, makanan tradisional misalnya. Nah, cooking class ini juga bisa menjadi salah satu model dari atraksi wisata budaya yang kemudian disambung dengan diskusi lintas budaya. Kenapa kuliner etnis A misalnya begitu ya menggunakan bahan ini, secara historis seperti apa? Ini sangat menarik. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membangun jembatan dialog antar masyarakat yang memiliki pemahaman sejarah yang berbeda. Ya, misalnya dalam konteks isu 30 September, peristiwa 30, sengaja saya beri strip PKI meskipun ini kontroversial. Ya, dengan apa? Heritage Trail misalnya. Di situs-situs yang merekam kejadian masa lalu dan dimaknai bersama. Misalnya di Yogyakarta ada museum ataupun monumen kentungan misalnya. Bagaimana negara memaknai peristiwa 30 September dan bagaimana masyarakat memaknai misalnya. Itu kan akan jadi dialog sangat menarik. Atau misalnya di Pelantungan ya, di Kendal itu ada tempat Gerwani ditahan misalnya. Yang kemudian di situ ada banyak cerita yang bisa dijelaskan apa yang dirasakan mereka yang mungkin orang dengan perspektif lain tidak merasakan. Nah, ini menjadi satu jembatan yang sangat menarik dan wisata budaya punya power yang lebih untuk ini. Ya, ini contoh ya, saya dari umat agama lain mengunjungi tempat peribadatan lain dalam konteks harmoni visit misalnya. Yang kedua adalah wisata untuk kesetaraan. Nah, isu kesetaraan ini menjadi penting untuk diangkat dalam wisata budaya. Dan kita tahu bahwasanya hadirnya ketimpangan ekonomi misalnya, itu kan juga lahir dari sebuah tradisi budaya etos yang berbeda misalnya. Nah, ini memang di Jakarta pernah berkembang dan masih dikembangkan sepertinya semacam slum tourism, yakni wisata mengunjungi kawasan kumuh di Jakarta untuk melihat sisi lain dari sebuah kota. Nah, slum tourism ini bisa dikembangkan di Jogja untuk mengunjungi kawasan pinggiran Kali Code begitu ya, ataupun kawasan lain yang kemudian dikompilasi dengan volunteerism, yakni wisata dengan tujuan charity, berderma dan juga membantu sesama. Nah, jadi volunteerism ini memang diperdebatkan karena terkesan mengeksploitasi kemiskinan. Tetapi yang terpenting sebetulnya dalam misi wisata untuk kesetaraan ini adalah niatnya. Bagaimana kemudian memang misinya ini jelas. Nah, maka kemudian kehati-hatian mendesain jenis wisata ini penting karena cukup sensitif bagi penerima. Tapi yang tadi kembali lagi kepada niat, kepada misi, dan di situ kemudian akan jauh lebih bisa diterima dengan baik. Ini contoh apa yang dikembangkan di Jakarta. Mereka mengunjungi kawasan-kawasan kumuh. Memang memotret anak-anak itu menjadi kontroversial. Berfoto dengan mereka yang berbeda itu kontroversial. Tetapi ini bagian untuk kemudian mengenal budaya lokal, mengenal situasi lokal, ya, kemiskinan yang ada dalam sebuah kota yang kemudian di situ dia bisa membantu. Saya kira di situ poinnya, gitu ya. Ini naik kapal di sebuah perairan ya pinggir Jakarta yang sangat kotor. Saya kira ini juga bagian ya, meskipun sekarang kita tahu sudah ada banyak perbaikan tentunya. Tapi ini satu model yang menarik untuk dikembangkan juga di Jogja misalnya. Nah, contoh lain dari volunteerism ini misalnya mengajari anak-anak tentang sanitasi. Kita tahu sekarang isu corona ya. Tentu edukasi tentang mencuci tangan itu sangat signifikan. Kemudian mereka setelah berbagi, mereka bisa foto bersama anak-anak sekolah ya dasar yang kemudian di situ menjadi satu memori. Dan harapannya foto ini tidak sekedar foto, tetapi akan selalu mengingatkan orang-orang yang datang ini kepada masyarakat yang dulu pernah diajak foto dan suatu hari bisa kembali lagi untuk bisa berderma, melakukan program-program yang lain. Itu maksudnya. Nah, yang ketiga adalah wisata untuk advokasi. Nah, wisata budaya ini juga bisa didorong fungsinya untuk advokasi. Dalam konteks apa? Pendampingan atau pengawalan isu tertentu misalnya. Kita tahu meskipun ini sebetulnya berdekatan dengan volunteerism, tetapi dengan poin yang kedua, tetapi sedikit
saya kira berbeda tekanannya ya. Kita tahu bahwasanya tempat pembuangan sampah akhir di Jogja ini adalah di Piungan misalnya. Nah, di sana sampahnya terus menggunung, ya kan? Nah, bagaimana kemudian dibangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah pribadi, yang kemudian bisa dimulai dengan mengunjungi tempat pembuangan akhir di sana, ya kan? Kemudian nanti bisa diajari bagaimana mengelola sampah pribadi di rumah agar tidak menggunung di sana, gitu kan misalnya. Nah, contoh lain adalah pendampingan petani tembakau yang semakin terdesak dengan isu pembatasan rokok misalnya yang kian marak. Memang ini terkait dengan values yang berbeda yang berkembang tentang konsepsi tembakau. Nah, tetapi saya kira menarik untuk diadakan wisata untuk melihat kehidupan masyarakat petani tembakau di Temanggung misalnya, Wonosobo dan sebagainya. Dan bagaimana pertumbuhan ekonomi mereka, bagaimana betapa mereka sangat tergantung dengan tembakau, dan apakah seberapa mereka itu kuat untuk berganti dengan tanaman lain. Kalau kemudian sudah bertani tembakau, kemudian bagaimana otomatis disalurkan ke pabrik rokok dan sebagainya. Nah, berbicara ini saya kira akan sangat menarik dan kita akan melihat sebuah realita dan kemudian kita bisa mengadvokasi masyarakat misalnya dengan wisata budaya ini. Nah, ini contoh. Inilah gambaran tempat pembuangan sampah di Piungan. Ada banyak sekali sampah yang menggunung, kemudian sapi-sapi yang terlihat sehat tapi sebenarnya tidak sehat, ya, dan ini satu fenomena yang kemudian bisa dihadirkan sebuah wisata advokasi yang menarik. Ya, ini tadi yang tembakau, gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka begitu merawat dengan sayang karena hubungannya adalah dengan ekonomi yang mereka dapatkan. Nah, saya kira itu untuk pertemuan ke-7 ini. Saya coba persingkat materi ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kalian untuk bagaimana menginovasi value ataupun nilai dari wisata budaya agar lebih kuat lagi. Dan salah satunya adalah dengan pendekatan mengembangkan wisata untuk perdamaian, wisata untuk kesetaraan, juga wisata untuk advokasi. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Baik, cukup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.